Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ada apa dengan perubahan hati? Orchid Core bertanya, haha, orang-orang tidak bisa bercanda sekarang. Raja Penyihir Hitam berkata, dao abadi leluhur yang sunyi milik garis keturunan kuno sejak dahulu kala, itu dapat menggantikan surga yang tinggi dan bertahan selamanya. Keempat orang suci muda itu bertukar pandang. Pria ini membual dan meremehkan kuil Lankavatara, bahkan membandingkan dirinya dengan leluhur yang sunyi. Dia menciptakan jalan bagi kaisar dan dewa yang sunyi dan cara untuk mencapai keabadian, pelopor terbesar dalam Three Immortals. Daonya tidak berasal dari garis keturunan kuno, sama dengan seni abadi Mosi dan Dingtian. Putri Chen dengan sungguh-sungguh menjawab, "Nak, apa yang kamu tahu? Seni abadinya berasal dari mitos abadi, yang tidak bisa kamu pahami." Matanya berbinar dan memerintahkan rasa hormat. Tidak mungkin. Kelompok itu tidak membeli ini karena semua tiga dewa menghormati leluhur Desolate atas kontribusinya pada kultivasi. Jalannya dimulai dengan kaisar dan dewa yang sunyi. Berikutnya datang leluhur prima dan pembunuh surga. Jalan terakhir menjadi tidak dapat dipadamkan, atau abadi. Adapun Zhan Sansheng, dia dikabarkan telah diajari oleh makhluk abadi yang sebenarnya. Leluhur yang sunyi tidak memiliki sejarah yang sama. Anda tidak kredibel mengingat seberapa cepat Anda berubah pikiran, terutama komentar Anda tentang kitab suci Lankavatara. Anda mungkin tidak tahu signifikansinya. Biksu Zhu menggelengkan kepalanya. Bah, Raja Penyihir Hitam mencibir, hanya sekelompok botak yang memuntahkan hal yang sama berulang kali sambil tidak belajar satu kentut pun, mereka hanya akan menjadi tua dan mati di kuil. Keberanian. Tahukah kamu leluhur iblis tanpa batas mencapai dao setelah mendengarkan kitab suci? Biksu muda itu membalas, leluhur iblis tanpa batas. Yang lain menarik napas dalam-dalam. Dia berasal dari kuil Lankavatara. Orchid Core bergumam, legenda mengatakan bahwa dia adalah batu di luar kuil, menjadi tak terkalahkan setelah mendengarkan kitab suci begitu lama. Kata Putri Chen. Eranya sebelum Mosi atau leluhur sunyi, waktu yang sama dengan leluhur Bodhi dan leluhur hitam tertinggi. Li Xian menjelaskan, iya, Biksu Zhu mengangguk, perang yang menakutkan terjadi saat itu, berbeda dari yang kita kenal, hanya saja dunia berubah secara dramatis. Dia lahir di era itu tetapi bukan batu di luar Lankavatara melainkan meteor. Dia menjadi eksistensi tertinggi setelah satu malam mendengarkan kitab suci. Tuan tertinggi, Mu Hu berkomentar, mungkin, kata Biksu Zhu, logikanya, seseorang tidak bisa menjadi tuan tertinggi dalam satu malam, bahkan leluhur tersorak atau makhluk abadi lainnya. Kata Orchid Core, ya, tapi kultivasinya pasti terkait dengan kitab suci. Kata biksu itu, meskipun tanpa keyakinan. Terlepas dari sejarah yang menarik ini, tidak ada yang berani memverifikasi hubungan karena kekuatan leluhur iblis tanpa batas. Bahkan kuil tidak ingin meneliti ini lebih lanjut. Para botak hanya ingin menyepuh reputasi mereka. Sebuah kitab suci dapat membuat seseorang menjadi penguasa tertinggi. Mengapa tidak abadi juga? Jika ini benar, kita akan hidup di kerajaan abadi Buddha. Raja Penyihir Hitam tertawa. Yang lain tidak membalas karena gagasan itu memang konyol. Akan ada biksu yang mampu melampaui leluhur yang terpencil dalam hal ini. Pendiri kitab suci, Lankavatara Buddha, berdiri pada tingkat yang sama dengan orang-orang besar yang tercerahkan dan orang-orang suci di masa lalu. Kata Biksu Zhu, lalu di mana dia sekarang? Bukankah dia salah satu dari Decemvirate? Raja Penyihir Hitam tidak terlalu memikirkan hal ini. Biksu Zhu tidak menanggapi. Apakah ada yang punya ide? Putri Chen bertanya. Tidak, tapi aku harus mengatakan bahwa Lankavatara Buddha dipuji dengan nafas yang sama dengan kelompok Gaoyang.
Orchid Core berkata, inilah sebabnya mengapa kitab sucinya dianggap sebagai harta tertinggi oleh kuil. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar memahaminya. Saya yakin kitab suci itu tidak cocok dengan dao apapun yang Anda ciptakan. Li Qiye menyela, bagaimanapun, menciptakan dao baru adalah prestasi yang luar biasa sementara Buddha Lankavatara hanya berjalan di jalan yang mapan. Kamu pasti tahu barang-barangmu, bangsawan muda. Raja penyihir hitam mengangkat ibu jarinya. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan sejarah agama Buddha yang kaya? Putri Chen tidak membelinya. Haruskah saya mengujinya pada biksu muda ini? Raja penyihir hitam memelototi biksu Zhu. Amitabha, saya bukan anggota Lankavatara dan tidak dapat mewakilinya. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya. Tidak masalah jika botak dari kuil itu ada di sini, mereka akan menyusut ke dalam cangkang mereka seperti kura-kura. Dia tertawa sebagai jawaban. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini kepada orang asing karena jika kuil menangkap angin tentang ini, mereka akan memenjarakanmu selama 5 abad. Putri Chen berkata dengan ramah. Hahaha, Raja penyihir hitam berkata, mungkin ketika saya punya waktu, saya akan membawa obor ke sana dan membakar kuil. Mari kita lihat apakah para biksu masih akan sangat memikirkan diri mereka sendiri. Tolong berhenti, tidak lebih. Orchid Core menjadi terkejut dan melambaikan tangannya berulang kali. Kuil Lankavatara adalah tanah suci Buddhisme, salah satu garis keturunan terlama di dunia lama. Meskipun jauh dari yang terkuat, ia selamat dari perang demi perang. Fondasi sejatinya pasti tak terduga. Karena tetap netral sebagian besar waktu, orang-orang tidak memiliki ukuran yang baik tentang kekuatannya. Raja penyihir hitam tertawa dan menjatuhkan masalah itu. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami karya senimu? Kata Li Qiye, seni sepeleku tidak layak disebutkan di hadapanmu, bangsawan muda. Raja penyihir hitam menjadi rendah hati lagi. Kelompok itu akhirnya menarik hubungan mengenai perubahan sikapnya, ketika dia berbicara dengan mereka versus Li Qiye. Kami tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan, lanjutkan dengan pengusiran setan. Kata Li Qiye. Raja penyihir hitam membeku sedetik sebelum menjawab, saya tidak berpikir saya bisa mengusir apapun dengan pencerahan dangkal saya. Kamu tidak menyanyikan lagu ini sebelumnya. Biksu Zhu tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Biksu kecil, aku tidak mengatakan apa-apa seperti itu. Raja penyihir hitam memelototinya, menggunakan iyang angkuh. Jika kamu tidak bisa menangkap hantu kecil, bagaimana kamu bisa mengalahkan kuil Lankavatara? Kata Biksu Zhu, aku bisa membakar seluruh tempat dalam 1 malam. Dia membalas, awak. Kamu mungkin menggigit lidahmu memuntahkan semua kebohongan bodoh ini. Kata Biksu Zhu, baiklah, aku akan menangkap hantu ini. Dia tertangkap oleh permainan psikologis dan menyingsingkan lengan bajunya, aku akan menunjukkan semua teknik tertinggiku. Kami tidak sabar untuk melihat seorang ahli Taois sejati bekerja. Putri Chen bertepuk tangan. Saya bukan seorang Taois, saya seorang raja penyihir, oke. Dia berkata dengan marah. Tidak tahu, kedengarannya buruk. Muhu yang tidak bersalah menggelengkan kepalanya, membuat raja penyihir marah. Kami sangat menunggu pelajaran darimu, raja penyihir. Tolong tangkap hantunya, kata Orchid Core, sambil tersenyum. Baiklah, bocah, hari ini adalah saat aku menunjukkan kemampuanku. Dia tampak percaya diri lagi. Orang yang merasa terburuk tentang perkembangan ini tidak lain adalah Li Xian. Setiap tembakan besar akan mengakhiri klannya. Sayangnya, yang disebut raja ini telah mendirikan altar di halaman sementara keempat orang suci muda mengamati dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia menempatkan pernak-pernik aneh di altar, sesuatu yang berbeda dari pembudidaya lainnya. Yang terakhir menggunakan kekuatan dan harta yang berasal dari kultivasi. Adapun Raja Penyihir Hitam, barang-baraknya berasal dari dunia fana tanpa kekuatan bawaan untuk dibicarakan. Misalnya, dia memiliki pedang kayu dengan beberapa prasasti yang tidak dapat dibaca.
Namun, orang-orang suci muda dapat mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa tentang itu. Jika mereka harus memilih sesuatu, itu terbuat dari inti pohon kenari milenium. Tentu saja, usia ini tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya. Pembudidaya biasa bisa hidup selama beberapa ribu tahun, apalagi tembakan besar. Hantu di sini tidak lemah, mereka membutuhkan pembudidaya tingkat kekaisaran. Saya tidak berpikir pedang kayu biasa Anda akan efektif. Putri Chen tidak ingin dia terluka. Nak, kamu tidak tahu betapa langkanya pohon kenari milenium. Ini terbuat dari intinya, belum lagi rune penyihir terukir yang saya buat sendiri, mereka adalah musuh jahat. Membunuh iblis dan melindungi penggunanya, keduanya mudah untuk pedang ini. Katanya, itu tidak jarang. Rumahku saja mungkin memiliki lusinan pohon kenari 100.000 tahun. Putri Chen bergumam. Dia tidak mendengarnya atau pura-pura tidak mendengarnya, sibuk mengeluarkan semangkuk kedelai. Kelompok itu mencoba menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang kedelai tetapi gagal melakukannya. Ini adalah makanan manusia. Apa yang kamu lakukan dengan mereka? Tumis. Putri Chen tidak bisa menahan tawa. Nak, ini adalah seni tertinggiku, satu kacang mewakili satu jenderal surgawi. Katanya bangga, begitukah? Orchid Core tidak mempercayainya. Orchid Core adalah individu yang percaya dan mengambil satu kacang untuk melihat lebih dekat. Itu biasa dan belum ditambah atau disempurnakan di masa lalu. Apakah kamu yakin kacang ini akan berguna? Dia bertanya dengan nada sopan. Perhatikan saja, Nak, ada alasan mengapa sihirku istimewa. Raja penyihir hitam sombong. Hal-hal ini benar-benar bisa mengusir hantu. Biksu Zhu bertanya dengan skeptis karena pernak-pernik di altar itu milik dunia fana. Haha, lebih baik dari botak di Lankavatara pasti. Dia tertawa, tampaknya puas dengan leluconnya. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dengan cermat dengan kertas dan dengan hati-hati membukanya. Yang lain bangkit dan meregangkan leher mereka, ditangkap oleh rasa ingin tahu. Namun, hal-hal di dalamnya mengejutkan mereka, belalang serangga termasuk kelabang, laba-laba, dan banyak lagi. Mereka sudah mati dan tampaknya digoreng dalam wajan sebelumnya. Aku tidak tahu kamu membawa makanan ringan. Muhu yang lambat cerdas datang dan mengambil segenggam. Idiot, itu bukan makanan ringan. Raja penyihir hitam menjadi terkejut dan merebut mereka kembali. Sayangnya, Muhu masih memasukkan beberapa ke dalam mulutnya. Dia mengunyah, menelan, dan mengangguk setuju, itu enak. Jangan pernah memikirkannya. Mereka adalah harta saya yang berharga. Raja penyihir hitam memasuki posisi bertahan, menjaga yang tersisa. Hahaha. Putri Chen tertawa dan menunjuk ke arah Muhu, kamu benar-benar memakan alat pengusiran setannya. Bagaimana kabar mereka? Bagus. Muhu mengangguk. Kamu menyebut hal-hal ini harta berharga. Biksu Zhu tidak menyukainya jadi dia mencemooh. Lil Mong, kamu tidak mengerti, masing-masing imut ini mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Dia melotot sebagai tanggapan. Putri Chen tidak menganggap mereka lucu sama sekali dan merinding. Kekuatan tak berujung. Orchid Core masih tidak menemukan sesuatu yang aneh setelah mengambilnya. Namun, baunya harum. Serahkan mereka padaku. Muhu berpikir untuk memakannya lagi. Raja penyihir hitam kali ini lebih cepat dan meraih mereka kembali. Apa yang kamu tahu, setiap imut mewakili dewa iblis dan kekuatannya. Dewa iblis. Yang lain bertukar pandang. Raja penyihir hitam mengaturnya di altar sebelum mengeluarkan seutas bawang putih. Apakah kamu di sini untuk berolahraga atau menumis sayuran? Putri Chen tertawa lagi. Sekali lagi, Anda menunjukkan ketidaktahuan Anda. Ini adalah api penyihir tertinggiku, surgawi, ilahi, abadi, kuno. Katanya, Orchid Core mendekat lagi dan menemukan potongan bawang putih yang serupa. Tidak ada nyala api di dalam mereka. Tidak ada api. Dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak memiliki bakat, kamu tidak bisa melihat api penyihir dengan mata biasamu. Kata Raja penyihir hitam dengan jijik.
Meskipun temperamen Orchid Core lembut, dia merasa sedikit frustrasi karena dia adalah seorang jenius dari klanmu. Mereka hanya bawang putih, tidak ada yang namanya api penyihir. Kata Putri Chen, inilah sebabnya mengapa kalian semua rata-rata paling baik, melihat air sebagai air dan gunung sebagai gunung. Kamu tidak melihat misteri di luar. Dia mencibir. Kata bagus, untuk melihat gunung sebagai air dan air sebagai gunung, itu adalah keadaan yang berbeda. Li Qiye bertepuk tangan setuju. Terima kasih, bangsawan muda, aku tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Raja Penyihir Hitam bangga menerima pujian tersebut. Biarkan aku mencicipi juga. Mu Wu hanya peduli dengan bawang putih itu sendiri. Menjauh, raja yang marah itu tampak siap untuk menendang pemuda yang akan datang. Sangat pelit, mungkin bahkan tidak enak. Mu Wu menghindarinya dan menyerah. Apakah kamu yakin kamu tahu apa yang kamu lakukan? Li Xian bertanya. Raja mengabaikannya dan terus mendirikan altar. Meskipun ini sempurna untuk Li Xian karena dia tidak menginginkan pengusir setan yang sebenarnya, pria itu lebih terlihat seperti koki. Jangan khawatir, aku akan mengurus semua hantu di malam hari. Raja memukul dadanya. Anda harus berhati-hati, membuat marah mereka dan itu akan berbahaya. Li Xian berkata karena pria itu bersikeras melakukan ini. Selesai, hanya melewatkan satu hal. Raja akhirnya berkata dan pergi untuk sesuatu di depan kerumunan yang bingung. Bangsawan muda, apakah ini baik-baik saja? Li Xian berbisik kepada Li Qiye. Ada banyak hal aneh di dunia ini, matikan akal sehatmu dan gunakan hati untuk mengamati, mungkin kamu akan belajar beberapa hal. Kata Li Qiye. Jadi ini akan efektif. Li Xian tidak mengharapkan jawaban ini. Raja Penyihir Hitam telah kembali dengan seekor anjing hitam dari suatu tempat dan membawanya ke altar. Dia kemudian membunuhnya dan mengumpulkan darahnya ke dalam mangkuk. Apa yang kamu lakukan? Putri Chen sangat marah. Ini kuncinya. Raja berkata sambil memegang mangkuk darah, ini adalah bahan anti kejahatan pamungkas, tidak ada yang bisa lolos. Apakah ini lelucon? Apa yang bisa darah dari anjing seal? Kata sang putri. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda menunjukkan pengetahuan dangkal Anda. Darah ini adalah musuh bebuyutan dari semua kejahatan. Kata raja. Tidak mungkin. Orchid Core tidak setuju. Harta karun dan hukum pahala dapat menyegel entitas jahat, bukan darah anjing. Jika ini bisa berhasil, lalu apa gunanya kultivasi? Mereka mungkin juga pergi mengumpulkan darah anjing. Amitabha, kamu seharusnya tidak membunuh nyawa yang tidak bersalah. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya. Bah, kalian botak paling suka bertindak suci. Anda membunuh namun Anda menghukum orang lain karena melakukan hal yang sama. Tanganmu berlumuran darah dan pertobatanmu tidak berbeda dengan perbudakan. Siapa yang mau mengabdikan diri pada sesuatu untuk kekekalan? Orang munafik, kata raja, ada bias dalam kata-kata Anda. Biksu Zhu tidak bisa segera memberikan tanggapan dan mulai mengubah mantra Buddha. Bias apa? Apakah kamu belum pernah membunuh sebelumnya? Kata raja, yah, Amitabha, Biksu Zhu pasti pernah membunuh sebelumnya karena ini tidak dapat dihindari oleh para pembudidaya. Katakan padaku bagaimana kamu menganiaya mereka yang meninggalkan ordo kamu juga, memperlakukan mereka sebagai bidat dan iblis. Raja melanjutkan, Buddha yang penuh belas kasihan, Buddha yang penuh belas kasihan. Biksu Zhu bernyanyi tanpa membalas. Hahaha, kedengarannya aku masuk akal. Raja sombong, ini hampir gelap, malam ini adalah malam untuk mengusir setan. Li Qiye mendongak dan berkata, ya, saya cukup siap. Raja menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat dan berkata, berdiri di samping dan lihat, mungkin kamu akan belajar satu atau dua hal. Kami tidak ingin mempelajari sihirmu. Putri Chen menggelengkan kepalanya. Ini unik dalam sejarah dan akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Raja tertawa. Dia benar, kalian semua bisa belajar darinya. Li Qiye mengangguk setuju. Lupakan saja, kami mengolah dao, bukan sihir. Putri Chen menolak.
Mereka sudah memiliki latar belakang yang luar biasa selain menjadi siswa Orchid Academy. Masa depan mereka sudah diaspal datar, tidak ada gunanya mencari seni yang belum terbukti. Orchid Core juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sedikit yang mereka tahu keputusan ini membuat mereka kehilangan kekayaan tertinggi. Kelompok itu menunggu bersama dengan Li Qiye di lantai 2, meninggalkan Raja Penyihir Hitam sendirian di altar. Li Xian mengurus teh dan makanan ringan untuk semua orang. Pada awalnya, dia percaya pada leluhurnya tetapi evaluasi tinggi Li Qiye terhadap sihir membuatnya takut. Namun demikian, dia bingung tentang pernak-pernik fana aneh raja. Bagaimana mereka bisa membantu pengusiran setan? Tidak ada kesempatan. Putri Chen tersenyum. Tapi bagaimana dia tahu ada hantu di sini dan kepercayaan dirinya juga, dia jelas bukan orang bodoh. Orchid Core menjawab, kelompok itu mengira dia angkuh dan sombong, tidak cukup bodoh untuk mencari kematian terhadap hantu potensial. Amati dan bila perlu, kita bisa menyelamatkannya. Biksu Zhu mengatakan meskipun raja jelas meremehkan agama Buddha. Yah, kita harus berhati-hati juga, hantu-hantunya terlalu kuat. Kata Putri Chen, itu benar, saya bisa merasakan bahwa suasana di sini tidak enak. Ada sesuatu yang sengaja melakukannya. Sekali lagi, itu terlalu kuat bagi kita untuk menilai. Kata Orchid Core, saya yakin kita harus kembali ke rencana awal kita, mengundang seorang kaisar atau dewa yang sunyi. Kata Biksu Zhu, saya menghargai betapa banyak upaya yang dilakukan semua orang dalam hal ini, tetapi terlalu sepele untuk melibatkan orang lain. Li Xian berkata dengan cemas. Jika kami bisa mengundang satu orang ke sini, itu adalah keberuntungan bagimu dalam lebih dari satu cara. Kata Putri Chen, Anda terlalu lucu, Yang Mulia. Jika ada yang datang, aku akan berdoa agar mereka tidak menghancurkan tempat tinggalku atau membunuhku, apalagi banyak uang. Li Xian berkata dengan ekspresi sedih. Kelompok itu berpikir dia memiliki poin yang bagus. Pembudidaya yang kuat tidak pernah menunjukkan pengekangan saat menggunakan kekuatan besar mereka. Tempat tinggal ini akan runtuh setelah satu kali menginjak, tetapi tidak ada yang peduli dengan serangga mati di bawahnya. Ini sangat enak. Muhu, mengeluarkan kelabang goreng entah dari mana dan melahapnya. Ini membunuh percakapan sepenuhnya. Wah! Sementara itu, angin akhirnya mulai bertiup. Ini akan datang. Kata Li Xian, wah, angin yin kembali, ini dia. Putri Chen merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia pernah berani, percaya pada kemampuan mereka. Kehilangan itu membuat mereka mengerti betapa dekatnya mereka dengan kematian, subjektif pada keinginan hantu. Aku ingin tahu apa itu. Muhu bergumam. Semua mata beralih ke Li Xian setelahnya, penguasa kediaman yang pasti memiliki lebih banyak jawaban. Saya tidak tahu, keyakinan saya sendiri adalah bahwa mereka adalah nenek moyang kita yang kembali bermain setelah bosan dengan neraka. Mereka ingin melihat keturunan mereka yang tidak berbakti juga. Li Xian tersenyum kecut. Neraka tidak ada, aku yakin tidak ada hantu juga. Ini hanya beberapa makhluk jahat yang menyebabkan masalah. Orchid Core yang nobel menggelengkan kepalanya. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan di tempatmu? Putri Chen bertanya, rekan Taois, apakah saya akan hidup dalam kasus itu? Tidak, itu sebabnya saya mengaitkan ini dengan leluhur yang kembali. Li Xian menjelaskan, sang putri dan bangsawan muda bertukar pandang, menemukan logika dalam penjelasannya. Yang disebut hantu memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk memusnahkan Li Xian. Plus, jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan istimewa di sini, orang lain akan mengambilnya sejak lama. Li Xian menambahkan, pada titik ini, Li tidak lagi dianggap sebagai klan resmi. Dia adalah satu-satunya anggota darah yang tersisa. Ini membingungkan dan iblis kuat yang muncul di sini tanpa alasan apapun. Orchid Core merenung, ada rahasia yang mendasari yang tidak kita ketahui. Kata Biksu Zhu, ya, ini tidak terjadi tanpa alasan. Sang putri setuju. Nah,
Bisakah tempat kecil dan kumuh seperti kediamanku memiliki sesuatu yang mampu menyembunyikan rahasia dari kalian semua? Li Xian melambaikan tangannya berulang kali. Dia benar-benar tidak ingin orang lain menggali setiap inci rumahnya. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun dan kami tidak menginginkan tempat kecilmu. Putri Chen memelototinya, menyebabkan dia memerah dengan senyum canggung. Saat angin semakin kuat, mereka berkumpul untuk membentuk tornado Yin. Awan hitam melayang di atas klan dan menyegelnya seluruhnya. Ini dari klan itu sendiri. Orchid Core akhirnya punya waktu untuk menilai situasi, melihat fluktuasi dari dalam tanah. Ahem, Raja Penyihir Hitam yang telah beristirahat berdiri dan membuka matanya, fokus pada tornado. Tunjukkan dirimu, iblis, atau jangan salahkan aku karena kejam dan memotongmu berkeping-keping. Semua usahamu akan. Dia menunjuk ke arah tornado, tampak angkuh. Apakah dia dalam bahaya? Putri Chen bertanya pada kelompok itu. Tornado tidak menanggapi ucapannya, masih berputar seperti biasa. Jadi Anda menginginkannya dengan cara yang sulit. Raja berkata dan mengambil satu kacang. Dia menyentuhnya dengan ujung pedang kayunya dan berkata, aku akan meminta dewa untuk turun dan berurusan denganmu, iblis. Dia benar-benar memintanya. Biksu Zhu berkomentar. Raja membentuk mudra aneh dengan tangan memegang kacang. Mudra itu tampak asing dan tidak nyaman bagi para penonton. Dia kemudian meletakkan kacang di atas pedang kayunya sebelum melafalkan. Roh surga, roh bumi, dewa dari atas, aku dengan rendah hati meminta kehadiranmu. Wah, keempat pemuda itu tidak mendengar misteri Dao yang berasal dari mantra ini. Silakan turun, ya Tuhan yang agung. Dia mengayunkan pedangnya dan kacang itu dijentikkan ke udara. Ini bukan tarian pedang atau teknik, terlihat lebih seperti orang gila yang bermain dengan panik. Sepertinya, sirkus fana. Kelompok itu ingin tertawa. Li Xian juga menganggap ini konyol. Ledakan. Saat mereka bersiap untuk membantunya, sosok raksasa muncul di atas kediaman, hampir menghancurkan segalanya. Ah! Li Xian berteriak ngeri. Kelompok itu menjadi kendur karena kacang itu berubah menjadi dewa raksasa. Kepalanya mendorong awan gelap dan satu hentakan bisa menghancurkan daerah itu. Itu mengenakan pelat lapis baja perkasa yang terbuat dari logam ilahi. Senjata pilihannya adalah kapak emas dengan cahaya bersinar. Apakah ini nyata? Putri Chen menggosok matanya, berpikir bahwa dia hanya melihat sesuatu. Kacang biasa berubah menjadi dewa tanpa keterlibatan kekuatan Dao. Bersambung.